teman-teman, di sini saya akan menjelaskan Microsoft Word dan cara mengaplikasikan menu barnya. Langsung kita mulai saja. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Di sini ada beberapa kalimat yang sudah saya sediakan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu menu bar Home. Cara saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari sini. Ini namanya font. Jadi kita bisa mengatur huruf yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Biasanya yang digunakan untuk makalah itu adalah Times New Roman. Lalu yang ini adalah font size-nya. Kita bisa mengatur besar kecilnya huruf yang ada di Microsoft Word. Biasanya yang digunakan di makalah yaitu font 12. Lalu ke sini kita blok dulu. Ini ada bold. Bold ini fungsinya untuk mempertebal kalimat yang ada pada Word. Seperti itu contohnya. Dan ada ini italic. Ini dia bisa memiringkan huruf yang tertera. Biasanya digunakan untuk misalnya hal-hal yang penting atau bahasa-bahasa Latin seperti ini. Nah, begitu. Lalu ada underline. Kalau underline ini biasanya digunakan contohnya seperti untuk daftar pustaka. Seperti ini. Biasa daftar pustaka kalau misalnya berbentuk web yaitu diberi miring gini, dan underline yaitu garis bawah. Begitu. Jadinya seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan ini strike through. Itu kita ambil contoh kalimatnya. Komputer terapan. Kita blok dulu. Nah, fungsi dari strike through ini dia menggaris tengahkan suatu kalimat seperti itu. Jadi begini penampakannya, teman-teman. Ini sebelum diberi strike through-nya. Ini setelah. Nah, gitu. Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu subscribe. Itu kita ambil contoh. Saya perbesar biar lebih kelihatan. Begini. Biasanya digunakan untuk angka-angka, pangkat ataupun sebagainya. Ini bisa digunakan. Nah, jadi hurufnya bisa ke bawah, lebih kecil dan duduknya ke bawah. Lalu tadi ini ada superscribe. Kalau superscribe ini dia menjadi pangkat gitu.
begini biar lebih jelas. Begini jadinya. Kalau subscribe itu dia di bawah, kalau ini di atas. Lalu selanjutnya increase font size. Ini kalau ini dia untuk memperbesar kalimat secara mudah dengan 2 poin lebih besar begini. Dan sebelahnya yaitu di decrease font size, itu dua angka lebih kecil itu. Satu angka ya. Lalu selanjutnya ini, kalau itu biasanya digunakan untuk judul yang ada pada cover. Saya coba di sini tuh begini, begitu. Dia bervarian, ada banyak. Anda bisa gunakan sesuai ke selera Anda. Lalu ini untuk memblok bagian-bagian tertentu yang menurut kita penting untuk dibaca atau begini. Jadi background tulisannya yang kita blok itu diberi warna. Contohnya begini. Jadi begini jadinya. Lalu kalau yang ini itu kita ambil contoh ini, itu bisa digunakan untuk menambah warna tulisan seperti ini. Anda bisa coba. Lalu selanjutnya yaitu change case. Jadi kata-katanya ini, contohnya ini kita blok. Misalnya kita pilih sentence case, dia akan berubah menjadi huruf kecil dan hanya kata depannya yang menjadi besar begini. Sedangkan kalau kita pilih lower case, itu semua kata-katanya menjadi kecil. Lalu kalau misalnya kita pilih upper case, akan menjadi kapital semua seperti ini. Nah, kalau yang ini, nah ini hanya huruf depan dari setiap kata. Kalau yang juggle case, dia hanya huruf depan dari setiap katanya itu menjadi kecil. Biasanya yang digunakan untuk subjudul ini yaitu uppercase, jadi dia kapital semua. Lalu selanjutnya kita ke sini. Ini biasanya digunakan untuk penerapan poin-poin. Contohnya itu seperti pada daftar isi. Di sini kita terus selanjutnya, contohnya ini tuh digunakan biasanya untuk
pengangkaan atau urutan dari setiap poin-poin. Saya ambil contoh seperti di daftar isi ini. Di bab 1 ada 5 poin, itu kita bisa memberikan seperti ini otomatis. Kita ambil sini huruf ini, kita ambil satu contoh lagi. Gini, jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini keempatnya ini digunakan untuk posisi penulisan kita. Contohnya seperti ini. Keempat ini biasa digunakan untuk posisi penulisan kita. Contohnya seperti ini. Kalau ini dia ke sudut kiri, ini dia letaknya ke tengah, lalu ini dia ke sudut kanan. Dan kalau untuk yang ini, biasanya untuk penulisan ini agar bisa lebih rapi, jadi setiap sudutnya dia rata gini. Lalu kita lanjut ke sini. Ini line and paragraph spasi. Jadi dia ini untuk ukuran spasi kita blok. Biasanya digunakan itu spasinya 1,5. Tapi tergantung dan terserah Anda. Di sini yang saya gunakan yaitu 1,5. Lalu ada shading. Shading ini fungsinya untuk gini. Dia sama seperti yang ini tadi. Begini. Nah, kalau untuk yang ini saya ambil contoh ini. Kita blok. Ini sort ini fungsinya untuk begini, dia menyusun. Kalau ascending dia menyusun dari abjad yang paling pertama sampai akhir. Kalau descending dia dari akhir huruf akhir sampai awal. Jadi untuk penyusunan kalimat begitu. Lalu selanjutnya ini borders. Ini itu pembuatan tabel, contohnya kita blok. Jika kita ambil all borders akan menjadi tabel seperti ini. No borders
Tidak. Right dia hanya menggaris kanannya saja, left kirinya saja, top atas, bottom bawah. Kalau ini hanya pembatasan dari setiap huruf. Jadi begitu teman-teman. Lalu Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan gambar di Microsoft Word. Contohnya itu biasanya digunakan di penerapan logo di cover. Itu kita ke insert, lalu pilih pictures. Sebelumnya download dulu atau cari gambar yang mau kalian masukkan ke Microsoft Word ini. Di sini saya ambil contoh itu logo Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Insert. Nah, begini jadinya teman-teman. Jika ya kita mau mengatur size-nya, saya sarankan ambil dari setiap sudut agar gambarnya tetap bagus. Ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan tabel. Biasa tabel digunakan di Microsoft Word, tapi di data-data tertentu itu jika kalian ingin menggunakan ke sampingnya 4, kalian ambil sini 4, lalu ke bawahnya sesuai jumlah yang kalian inginkan. Sini saya ambil 3 misalnya. Saya ambil contoh pembuatan absen. Ini untuk memperkecilnya kalian bisa pas di garis gini. Saya contoh untuk kolom nomor, dan ini untuk kolom nama, ini untuk kolom tanda tangan. Contohnya ini nomor, nama, tanda tangan. Untuk merapikan tulisannya kita blok dan membuatnya menjadi ke tengah. Kita ke menu home, kita ambil ini gitu, dan begitu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan Smart Art. Ini tuh selanjutnya saya akan menjelaskan Smart Art. Ini biasanya digunakan seperti ini guys. Ini untuk pembuatan list ataupun proses atau data-data tertentu. Seperti ini. Saya ambil contoh yang piramid. Maaf, saya ulang. Di sini saya ambil contoh yang piramid. Begini. Kita coba untuk perkecil. Contohnya di sini. Kalian jika ingin menulisnya langsung saya tekan 2 kali. Di sini A. Misalnya ini B dan ini C. Sesuai data yang ingin kalian masukkan. Oke teman-teman, saya akan jelasin lagi menu insert itu yang card. Ini biasa digunakan untuk data-data statistik dan sebagainya, data-data tertentu.
Di sini saya ambil contoh yang ini. Di sini kita bisa langsung memasukkan presentase yang kita akan masukkan. Contoh di sini penduduk. Misalnya jumlah dewasa. Di sini ini keterangan dan ini jumlah. Tekan 2 kali aja kalau mau diketik. Misalnya 50 sini misalnya anak-anak, kita masukkan presentasenya. Misalnya di sini 20. Lansia, masukkan lagi presentasenya 20. Dan ini contohnya balita, masukkan juga presentasenya. Ini 10, jadi pas 100 ya teman-teman. Kita enter. Jadi begini, dia bisa membuat grafik secara otomatis dan benar dengan memasukkan datanya. Begini teman-teman. Ini ada banyak model, bisa kita rubah. Bisa yang seperti ini. Seperti ini diterahkan persennya. Seperti ini dan sebagainya. Biasanya sering digunakan tuh yang seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu bar backlight. Sini ada margins, orientation, size, columns. Pertama itu margins. Margins ini biasa ukuran atas atau kiri batasan tulisan kita. Saya pakai yang normal. Bisa di custom juga. Jadi topnya berapa, left, bottom, dan right-nya itu sesuai kemauan kita. Orientation ini kita mau yang vertikal atau yang horizontal, itu sesuai yang kita inginkan. Misalnya landscape, jadinya seperti ini, memanjang. Sedangkan portrait dia seperti biasa, lurus seperti ini. Nah, kalau columns, contohnya kita blok ini. Bisa menjadi 2 kolom seperti ini, jadi penulisannya setelah di enter penghabisan sini, dia akan menyambung ke sebelahnya. Ini bisa menjadi 3 kolom. Bisa menjadi seperti ini juga. Ini biasa banyak tertera di buku-buku tertentu. Oke teman-teman, segitu yang dapat kami sampaikan atau mengenalkan menu bar yang ada di Microsoft Word. Dan kami di sini menggunakan Microsoft Word 2013. Sekian, terima kasih.